Film-film fiksi ilmiah, inilah kisah industri film raksasa di mana fantasi dan teknologi sudah menuai keuntungan besar ibaratnya seluas galaksi. Tapi semua ada awalnya. Tahun 1927, film fiksi ilmiah pertama yang durasi sekitar 2 jam dirilis dari studio UFA di Potsdam, Jerman. Judul filmnya Metropolis. Die Stadt der Zukunft, die unterdrückten Film ini berisi kisah tentang sebuah kota masa depan dan pekerja yang bekerja di bawah tanah di bawah tekanan. Yang menarik, film ini awalnya tidak laku, sama sekali tidak sukses. Versi aslinya menyebabkan UFA, perusahaan produksi Jerman yang membiayainya, ke pinggir jurang kebangkrutan. produziert hatte, fast an den Rand des Ruins gebracht hat. Seluruh set harus dibuat secara mendetail dalam bentuk miniatur. Kalau dibandingkan dengan ongkos zaman sekarang, anggarannya waktu itu sekitar 30 hingga 40 juta euro. Itu tidak bisa dibayangkan. Sekarang, Computer Generated Imagery atau CGI digunakan untuk membuat latar belakang fantastis dalam film seperti Avatar. Science fiction sudah berkali-kali mendorong industri film untuk mendobrak batasan teknologi. Sekarang, film Metropolis masih dianggap tonggak pencapaian dalam pengembangan special effects. Star Wars menempatkan standar bagi pengalaman audio sinematik. Untuk pertama kalinya, penonton sepenuhnya tenggelam dalam film lewat soundtrack atau lagu temanya. Dan akhirnya, film Avatar merevolusi pengalaman menonton film 3-dimensional. Pembuat film-film seperti ini tidak hanya mengubah cara kita mengalami nonton di bioskop. Mereka juga membawa masa depan ke layar lebar. Baru bertahun-tahun setelahnya, visi mereka jadi kenyataan. 1968, 2000. Semua orang yang pernah menonton film 2001: A Space Odyssey terbitan 1968 ingat bahwa kedua astronot di pesawat luar angkasa itu menggunakan komputer tablet. Tatsächlich Tablets in der Hand haben. Mereka melihat layar yang berdiri tegak lurus dan bukan melintang. Tapi pada prinsipnya sama. Yang mereka punya bahkan tampak lebih canggih daripada yang kita punya sekarang. Ein bisschen eleganter als das, was wir heute haben. In Star Trek. Dalam Star Trek ada komunikator. Itu adalah sebuah alat komunikasi yang bisa dibuka dengan satu tangan. Dan awal tahun 2000-an ada telepon seluler seperti itu. Jadi itu sudah jadi realita pula. Von daher hat Science Fiction tatsächlich viel Fiksi ilmiah sudah mengantisipasi banyak hal. Misalnya HAL 9000, komputer di kapal dalam film 2001: A Space Odyssey. Komputer bernama HAL itu sedikit banyak sudah mengantisipasi asisten virtual suara yang kita miliki sekarang. Misalnya Alexa. Bagusnya mereka tidak berubah jadi pembunuh. zum Mörder wird. What's the problem? I think you know what the problem is just as well as I do. What are you talking about, Hal? Das ist ja auch bei Sebagian besar film fiksi ilmiah zaman sekarang, biaya pembuatannya sangat besar. Produksinya sangat mahal dan sangat rumit. Tapi kerap juga sangat lukratif. lukrativ. Tidak ada film yang meraup keuntungan lebih banyak dalam box office dibanding Avatar, yaitu sekitar 2,4 miliar euro. Peringkat kedua diduduki kisah pahlawan Avengers Endgame. Titanic duduk di peringkat ketiga. Kemudian di peringkat keempat kembali sebuah film science fiction dari seri Star Wars. Tapi keuntungan terbesar datang dari penjualan benda-benda yang berkaitan dengan kisah-kisah yang difilmkan. Film Star Wars adalah film pertama yang dipasarkan dalam skala sebesar itu. Diese extrem komplexen Dunia yang sangat kompleks dan ekspansif ini membuka banyak peluang untuk menjual produk. Ini kesempatan yang terbuka lebar dan jadi desakan. Oleh sebab itu, fiksi ilmiah ibaratnya sudah bernasib untuk mendapat keuntungan besar dari penjualan barang. Natürlich letztendlich viel Geld zu produzieren. Dalam hal ini, seri Star Wars berada di peringkat pertama. Para pakar memperkirakan film seri science fiction yang terkenal di banyak negara itu meraup keuntungan 58 miliar euro.